Dan dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih, yang samar. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna lil Quran dohron wa batna. Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai zohir dan batin. Jadi pengetahuan Al-Quran itu juga zohir dan batin. Wali batnihi batnan ila sab'ati abton. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat. Ini penting. Quran itu maknanya zohir dan batin. Sehingga memaknai Al-Quran jangan hanya sekedar yang zohirnya saja. Karena yang zohirnya saja kita pahami, maka ini akan muncul masalah. Kalau yang zohirnya saja kita pahami, maka tak akan sampai kepada yang batinnya. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya, sering kita lihat di YouTube ada ucapan Innallaha al-arsis tawa. Allah itu di atas aras. Kalau hanya sekedar tafsir yang dohirnya, maka begitulah memang lafaznya, bahwa sesungguhnya Allah itu di atas aras. Yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan kalian, misalnya. Maka kemudian kalau secara zohirnya saja kita tafsirkan tangan, betul nggak kira-kira tafsir seperti itu? Pasti kelirunya gitu. Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguh aku lebih dekat kepada manusia itu bahkan lebih dekat dari ulat dengan lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, maka aku berada di situ. Wasjud waqtarib, sujudlah engkau, dekatkan dirimu kepada Allah. Ada ayat yang begitu banyak, sehingga kita harus memiliki ilmu lain untuk itu. Dan itu sudah dipandu oleh Allah. Dalam surah Al-Imran ayat ke-7 yang sering saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dan dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih, yang samar. Jadi ada ya ayat muhkamat yang jelas hukum-hukumnya, itu pokok induk. Tapi ada juga yang mutasyabih, yang samar. Seperti innallaha 'alal arsyis tawa. Yadullah fawqa aydihim. Itu merupakan ayat-ayat mutasyabih. Tapi sebagian ulama itu menyebut sebagai ayat muhkamat. Kan menjadi masalah. Apa masalahnya? Dijelaskan oleh Allah masalahnya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecenderungan dalam kesesatan, zaigun. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka akan mengikuti apa yang samar-samar itu untuk mencari-cari fitnah, kekacauan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari penafsirannya. Tafsirkan langsung itu. Terus bagaimana sikap para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih itu? Dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Adapun orang-orang yang sudah rusuh pengetahuan, rusuh itu artinya sudah kokoh, sudah konstruksi pengetahuannya sudah lengkap, sudah sempurna, maka yaquluna amanna bih, dia akan mengimani ayat-ayat yang mutasyabih itu. Dihimpun, dikumpulkan ayat-ayat yang tercerai itu,
dikumpulkan. Lalu kemudian kullu min indi rabbina, dikatakan bahwa itu ada dari sisi Allah. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai ulul albab, intihad. Artinya apa? Artinya ayat-ayat yang mutasyabih tadi, yang beragam tadi, dihimpun, diimani, dikumpulkan, lalu kemudian diresapi. Tidak hanya sekedar mengambil lafaznya saja, tapi juga makna batinnya. Tidak hanya sekedar zahirnya yang dilihat, tapi juga hakikatnya yang ada di dalam ayat-ayat. Maka penting sekali pengetahuan tentang syariat, thariqah, makrifat dan hakikat, zahir dan batin, agar dalam menafsirkan Quran kita tidak keliru hanya sekedar lafaznya saja. Ini kalau lafaznya saja ngeri, Pak. Pengetahuan Al-Quran lafaznya saja yang kita hafalkan, yang kita cermati, itu sangat berat. Kecenderungannya akan menyimpang. Karena tadi nanti pada akhirnya kalau nggak percaya maka kafir, kan itu begitu. Nanti larinya itu ke sana. Mudah sekali membuat hukum itu pada akhir. Nah, kalau para ulama tidak. Para ulama-ulama terdahulu akan menghimpun ayat-ayat seperti itu, kemudian berulang-ulang dibaca sampai menetes air mata. Sampai menetes air mata membaca setiap ayat Al-Quran. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar ingin menangkap yang zahirnya saja, tapi juga ingin menangkap yang batinnya, makna batin. Ini contoh. Kalau kita mengucapkan Allah, 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 terus kita ucapkan sampai kemudian kolbu kita pun mengucapkan itu. Netes nggak air mata? Kalau dengan kekhusyuan, sebut terus nama Allah, 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 Allah. Apalagi kemudian diresapi dengan segala kekuasaan milikmu ya Allah, 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 Allah. Bahkan nafas yang engkau berikan kepada jantung yang berdetak, aliran darah yang mengalir dalam tubuhku, engkaulah yang mengaturnya. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ternyata tak ada kekuasaan yang aku miliki selain kekuasaanmu. Allah, Allah, Allah. Kita berbicara, engkau yang membuat aku sanggup berbicara. Aku bergerak, engkau yang menggerakkan gerak. Allah, Allah. Kenikmatan yang engkau berikan kepadaku adalah kenikmatan yang besar yang aku jarang mensyukurinya. Allah, Allah. Jadi berzikir kita terus menerus hanya menyebut asma Allah saja akan sanggup menghancurkan keegoisan kita yang ada dalam kalbu kita. Terus gimana kalau kita sekarang masih keras batin kita? Ya karena nggak berkomunikasi model seperti itu. Karena yang kita lihat itu yang lafaznya saja. Nggak pernah takut tuh kita kepada yang namanya Allah, itu nggak pernah takut kita itu. Kenapa? Karena nggak pernah kita menyelami makna batinnya. Kalau hanya sekedar lafaz Allah, apalagi yang ditempel, itu aksesoris saja. Itu juga ilmu. Ilmu yang zahir itu hanya aksesoris. Tiba-tiba ilmu yang zahir yang aksesoris itu kita sebarkan dan kemudian kita sampaikan, maka manfaatnya tidak akan banyak. Bagaimana?